Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, eh, salam kenal untuk kalian dan saat ini kita sudah hadir Mas Mujahid Widian dari Serikat Petani Indonesia. Halo Mas Mujahid, kita sapa dulu teman-teman online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, The Indonesian Institute mengadakan sebuah program, di mana program ini namanya adalah Policy Talks. Dan Policy Talks ini adalah program rutin yang kami adakan untuk membahas suatu kebijakan dan kondisi perekonomian ada. Dan kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai tukar petani. Policy Talks ini sudah hadir di tengah-tengah kita di live Instagram ini Mas Mujahid Widian. Mas Mujahid Widian merupakan Kepala Departemen Dewan Pimpinan Pusat Kajian, ya, Pusat Kajian, DPP Pusat SPI, Kajian apa, Mas? Pusat, Oh, DPP SPI. Departemen Kajian Strategis Nasional. Kajian strategis, ya. Saya membaca beberapa artikel Mas Mujahid dan beberapa media. Mas Mujahid ini sudah membahas mengenai nilai tukar petani yang ada. Karena memang Serikat Petani Indonesia juga fokus utamanya juga salah satunya pada kesejahteraan petani. Ya, Mas. Iya, betul, Mbak. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, membuka diskusi pada sore hari ini bahwasanya nilai tukar petani kita, nilai tukar petani Indonesia itu dicerminkan dalam BPS adalah kesejahteraan petani ya. Kesejahteraan tersebut dari berbagai kelompok pertanian seperti tanaman hortikultura, tanaman pangan, lalu tanaman perkebunan, ada peternakan dan perikanan. Itu. Nah, selama tahun 2002 ini, NTP kita, NTP Indonesia itu merangkak naik hingga puncaknya pada Maret 2022 dan kemudian dari Maret, April, Mei itu mengalami penurunan. Tapi pada Juni hingga Agustus sekarang ini juga mengalami peningkatan ya. Nah, kesejahteraan petani tersebut atau NTP itu merupakan cerminan dari kesejahteraan petani. Nah, nilai tersebut terdiri dari indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani. Dalam hal ini, dalam ilmu ekonomi, petani merupakan bertindak sebagai produsen dan ia memproduksi hasil pertaniannya hingga terjual di pasar. Dan petani merupakan bertindak sebagai konsumen, di mana mereka harus memenuhi kebutuhannya dan menerima harga yang sedang berlaku, sehingga terciptalah nilai tukar petani. Apakah seimbang atau tidak? Nah, untuk nilai tukar petani, ini kalau di BPS, kita dibagi menjadi 3, ya Mas ya. Yang pertama, kalau misalnya nilai tukar petani kurang dari 100, maka itu nilai indeks harga yang dibayarkan itu lebih tinggi daripada indeks harga yang diterima. Kalau sama dengan berarti sama, seimbang. Tapi kalau nilai NTP-nya lebih dari 100, maka indeks harga petani yang diterima lebih besar daripada yang dibayarkan. Tentunya kita sangat mengharapkan bahwa NTP atau nilai tukar petani kita selalu di atas 100. Semakin tinggi NTP, maka petani kita itu semakin bahagia dan sejahtera gitu. Nah, saya ingin bertanya-tanya nih dan ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Mujahid ya. Mas Mujahid, terkait NTP yang berfluktuatif pada setengah tahun 2022 ini, menurut
Mas Mujahid, gimana nih tanggapannya? Ya, sebelumnya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Indonesian Institute atas undangannya. Jadi sore ini kita bisa berdiskusi terkait nilai tukar petani ya, dan juga tentang bagaimana kesejahteraan petani di Indonesia. Terkait nilai tukar petani tadi sudah disampaikan bahwa memang SPI menaruh apa ya perhatian khusus ya. Jadi setiap bulannya kita memang mengeluarkan rilis tentang nilai tukar petani karena tadi sebagaimana disampaikan sama Mbak Nuri, NTP ini dijadikan sebagai tolak ukur nih oleh pemerintah gitu. Di pidato kemarin ya tentang APBN 2023 itu disinggung juga oleh Presiden bahwa target di 2023 nanti itu NTP harus di kisaran 105 atau 107 dan nilai tukar nelayan itu 107 sampai 108. Artinya kalaupun kita lihat juga ya di dalam RPJMN ya 2020-2024 itu juga memang dimasukkan ya NTP ini sebagai salah satu indikator tentang peningkatan produktivitas dan sumber daya manusia di sektor pertanian. Ini mengapa memang kita menaruh perhatian uh, sejauh mana NTP pada akhirnya digunakan ataupun dilihat pemerintah sebagai indikator keberhasilan mereka tentunya gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Nuri bagaimana di 2022 ini nilai tukar petani cukup fluktuatif ya kalau kita bilangnya ya. Artinya memang di bulan Januari itu start di angka 108,67 besarnya NTP-nya, tapi sekarang di Juli 104,25 gitu. Artinya mengalami penurunan. Nah, kalau dari SPI kita melihat bahwa memang kenapa NTP ini penting dikaji ya. Karena memang pertama NTP yang dikeluarkan oleh BPS juga kerap kali ya belum menggambarkan kalau menurut kami beberapa masalah yang kadang-kadang dialami oleh petani di wilayah. Karena kita kan SPI organisasi massa, jadi memang terkadang banyak juga beberapa kejadian di beberapa wilayah. Ya misalnya ini nilai tukar petaninya nih kalau versi BPS naik. Bagaimana situasi di sana, Pak? Kita konfirmasi ke basis. Wah ini sebenarnya sih nggak terlalu naik-naik banget harganya, dia bilang gitu. Jadi memang mengalami penurunan. Jadi ada semacam apa ya ketidaksesuaian, tetapi kan memang karena memang metode statistik, saya pikir itu hal yang lumrah ya perbedaan. Tapi itu yang coba kita potret dan coba kita perjelas lagi di SPI kenapa kita penting untuk merespon ini dan tentunya untuk melihat bagaimana sebenarnya permasalahannya gitu. Karena memang bicara mengenai nilai tukar petani di Indonesia dari SPI kita menilai ya selama ini memang masih tergantung pada salah satu subsektor saja gitu. Jadi subsektor perkebunan rakyat. Jadi ketika subsektor perkebunan rakyatnya ini selama 2022 ya ini lumayan diterpa apa ya dinamika, jadi berpengaruh kepada nilai tukar petani nasional secara agregat keseluruhan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di apa ya dimulai dari April sampai ke Juli ini nilai tukar perkebunan rakyat itu yang menurut kami ya selama ini menjadi tumpuan utama nilai tukar petani nasional itu mengalami penurunan mulai dari 136,21 sampai sekarang ke 114,03. Dan ini dicerminkan juga dengan bagaimana situasi yang terjadi di lapangan ya. Khususnya ini kan tanaman sawit ya, bagaimana harga tandan buah segar ini anjlok gitu. Bahkan hampir tidak ada harganya di tingkat petani gitu. Ya, betul sekali. Menanggapi yang dijelaskan barusan sama Mujahid, saya juga sepakat bahwasanya data yang disebutkan BPS itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Tapi kan ini di BPS itu adalah angka agregat gitu. Jadi ada perbedaan perhitungan dan perbedaan kondisi geografis yang ada di setiap daerah. Nah, kalau untuk di bulan Januari hingga Mei itu penurunannya ya tergolong tajam ya. Sangat apa menukik gitu ya dari 109,29 menjadi 105,41 poin. Itu ada 4 poin sendiri turunnya.
Dan hal tersebut padahal ya, Indonesia pada laporan BPS bulan Agustus, 5 Agustus kemarin, disebutkan bahwa baru saja mengalami windfall atau bahasa kita adalah rezeki nomplok ya dari beberapa kenaikan harga komoditas global gitu. Gitu. Walaupun saat ini pertanian adalah penyumbang PDB terbesar ketiga setelah industri pengolahan itu tetap masih menjadi perhatian kita semua karena memang sebagian besar masyarakat Indonesia masih menjadi petani. Nah, kita membedah satu-satu dari masing-masing subsektor, ya Mas ya. Baik, Mbak. Tadi Mas Widian, saya ganti-ganti manggilnya, Nggak nggak apa-apa, apa-apa Mbak. ya. Sama. Aman-aman. Tadi Mas Widian sudah menyebutkan bahwa tanaman perkebunan rakyat ya, tanaman perkebunan rakyat itu yang kemarin menyumbang penurunan NTP karena secara global ya. Tuh. Nasional, secara nasional. Kira-kira eh, apakah disebabkan oleh kebijakan atau apa nih Mas? Bisa diceritakan? Ya, kalau untuk NTP perkebunan rakyat, ya memang kalau kita lacak ya, mulai dari akhir tahun 2021 kemarin ya, ketika memang ada kendala mengenai minyak goreng ya, kelangkaan minyak goreng, jika pun ada itu harganya naik. Dan setelah ditelusuri kan ternyata eh, pasokan CPO kita kan ternyata itu diekspor semua kan, jadi kebutuhan untuk dalam negerinya tidak terpenuhi. Dan itu yang mengakibatkan pemerintah kemarin mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor untuk produk sawit dan turunannya ya, CPO dan yang lainnya, itu untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri. Nah, ini kan berimbas ya, karena memang untuk tanaman perkebunan rakyat, khususnya sawit, ini kan orientasinya ekspor, dan memang uh, harga yang kita pakai kan harga luar gitu. Jadi ketika memang kita tutup keran ekspornya, otomatis harganya turun. Nah, itu yang mengakibatkan di nilai tukar perkebunan rakyat itu sendiri mengalami penurunan drastis, karena memang yang selama ini dialokasikan untuk ekspor itu ditutup gitu, salurannya ditutup. Nah, yang menjadi catatan dari SPI sebenarnya adalah uh, kebijakan yang diambil pemerintah juga nyatanya belum efektif untuk menstabilkan harga minyak sawit ya, minyak makan sawit di dalam negeri. Jadi kan logikanya kan sederhananya kan, kalau misalnya memang sudah dipenuhi nih kebutuhan kalau dari data yang disebutkan sebenarnya produksi kita ini surplus ya, jadi memang bisa diekspor. Jadi sebenarnya nggak ada, tidak sulit sebenarnya untuk menstabilkan harga di dalam negeri. Tapi ketika sudah diambil kebijakan larangan ekspor sendiri pun, ternyata harga di dalam negeri tidak kunjung stabil ya, gitu. Bahkan sampai kalau kita lihat pemerintah Permendak itu sampai bongkar beberapa kebijakan dalam kurun waktu 4 bulan hanya untuk menstabilkan harga minyak makan sawit gitu. Nah, ini yang menurut kita harus menjadi catatan, bahwa memang ternyata berbicara mengenai perkebunan rakyat ya secara khusus, ada masalah besar di situ, bahwa selama ini ternyata kita eh, perkebunan rakyat itu harus digarisbawahi itu, karena di BPS dia disebutkan nilai tanaman perkebunan rakyat. Rakyatnya itu sendiri ternyata kita belum berdaulat gitu. Selama ini kita masih bergantung ataupun masih mengandalkan sektor swasta ya, korporasi besar untuk mengolah, apakah itu mengolah menjadi CPO sampai kepada produk turunannya. Artinya kita nggak punya kontrol untuk menentukan harga di dalam negeri gitu, bahkan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Itu yang menjadi catatan kita dari SPI, bahwa memang eh, ada masalah besar, dan ketika memang pemerintah mengambil kebijakan untuk larangan ekspor kemarin, menurut kita itu bisa bisa jadi momentum untuk sekaligus merombak ya, bahwa memang ternyata ada yang salah nih dari tata kelola perkebunan rakyat, khususnya sawit di Indonesia gitu. Jadi ini memang harus, kemarin di SPI kita sudah buat beberapa rilis, dan poinnya adalah bagaimana ini penting menjadi momen untuk perombakan ke depannya gitu. Bahwa memang pengolahan sawit sampai ke proses jadinya itu hampir tidak ada dikuasai, dikontrol oleh rakyat.
ataupun bahkan oleh pemerintah itu bisa dihitung jari gitu. Pemain besarnya korporasi. Padahal kan seharusnya kan hajat hidup orang banyak ini tidak boleh dilepaskan ya. Ada peran besar negara di situ dan itu yang kita tuntut. Dan SPI terlibat dalam beberapa kebijakan ya, rencana pemerintah ke depannya seperti misalnya alternatif untuk minyak makan sawit merah yang bagaimana itu dia basisnya koperasi petani. Jadi memang bagaimana mendorong inisiatif dan juga gerakan dari petani skala kecil ya, smallholders ya, itu lebih masif lagi ke depannya. Karena menurut kita memang ya kalau berdasarkan data dan juga memang kenyataannya kan memang sanggup untuk produksi kita sanggup dan memang untuk mengolah itu sendiri juga sanggup. Tapi memang karena memang tata kelolanya selama ini belum apa ya, belum ya, tidak masih dikuasai oleh segelintir apalah kita bilang korporasi. Jadi memang upaya untuk mewujudkan kedaulatan, kontrol terhadap harga itu memang nggak kita yang megang. Itu untuk perkebunan rakyat. Ya, jadi karena kebutuhan global juga untuk CPU kan sudah dibagi menjadi dua, sudah dibagi-bagi gitu. Dan yang untuk kebutuhan pangannya malah yang kalah ya. Tapi untuk kebutuhan yang dipenuhi atau yang dikejar adalah untuk kebutuhan energi terbarukan gitu. Nah, mengingat juga petani dari subsektor tanaman perkebunan rakyat itu adalah merupakan hal yang paling banyak ya. Anggotanya yang paling banyak, petaninya yang paling banyak. Jadi hal tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada kesejahteraan petani di mana dicerminkan ke dalam NTP itu tadi. Nah, kalau misalnya boleh diceritakan nih Mas, ke tadi kita sudah membicarakan tentang NTP dan dari indeks yang dibayarkan petani itu yang paling apa namanya ya? Yang paling eh, me, eh, ber apa ya? Yang paling mendominasi itu kira-kira pembayaran dari segi apa tuh? Apakah dari segi makanan dan minuman kah ataupun dari segi yang lain Iya, mungkin? artinya kan memang tadi di awal ya, mungkin coba kita ulang sedikit, Hmm. mungkin biar yang kawan-kawan yang lain bisa juga ikut berdiskusi, bahwa kan untuk menyusun NTP ini kan dia indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar oleh petani ya. Jadi untuk indeks harga yang dibayar oleh petani ini sendiri dia ada dua, jadi konsumsi rumah tangga dan juga dengan biaya penambahan barang dan modal gitu. Nah, dari laporan SPI ya, dari laporan anggota-anggota kita, memang salah satu yang paling tercatat mengalami kenaikan dan paling berpengaruh menurut mereka adalah dari biaya produksi, Mbak. Karena kalau misalnya Biaya produk. kita ambil contoh kayak misalnya untuk tanaman perkebunan ya, karena anggota SPI banyak juga yang dia bergerak di apa ya di subsektor perkebunan rakyat. Mereka mengeluhkan bahwa memang ketika harga TBS saat ini turun dan Mm-mm. uh, bahasa lapangannya gini, ya sebenarnya sih kalau harga TBS-nya rendah nggak apa-apa sih bang, dia bilang. Tapi harga pupuknya jangan naik, dia bilang. Karena waktu dulu mungkin harga TBS-nya mungkin nggak terlalu boom ya, kayak yang Mbak bilang tadi hampir sampai di beberapa wilayah hampir tembus 4.000 ya 3.800, sekarang ke 1.300. Tapi harga pupuknya jangan naik gitu karena dari laporan anggota SPI di beberapa wilayah itu tercatat kenaikan pupuknya itu harga pupuknya itu lumayan drastis sampai 100 hampir 100% gitu. Jadi untuk pupuk yang khususnya yang non subsidi ya, jadi yang kayak seperti pupuk NPK ataupun pupuk apa Z gitu. Jadi ini memang ZA, jadi ini memang yang paling uh, biasanya digunakan lah oleh para petani yang ada di Indonesia. Jadi untuk itu belum lagi kalau misalnya untuk pestisida gitu. Karena kita ketahui sendiri corak pertanian di mayoritas petani di Indonesia kan masih tergantung ya terhadap semua input-input tadi itu, input produksi tadi itu mulai dari pupuk, ke pestisida, bahkan sampai ke
benih untuk misalnya yang lainnya gitu. Sawit juga kan benihnya kan juga beli bibit ya beberapa ya gitu. Walaupun memang yang paling dikeluhkan itu adalah kenaikan di harga pupuk dan pestisida racun istilah mereka. Uh, Meskipun juga yang tetap kita apa ya antisipasi juga memang untuk harga konsumsi rumah tangga ya biaya yang dikeluarkan sehari-hari ya memang juga mengalami kenaikan juga Mbak gitu walau ya, berdasarkan catatan ya baik itu dari internasional skala global ada kenaikan harga pangan sampai juga di BPS juga mengenai inflasi dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk di anggota SPI sendiri, beberapa dari tiap laporan NTP, hal yang selalu dikeluhkan memang adalah persoalan pupuk. Dan itu juga ada kaitannya ya, misalnya dengan uh, belum efektifnya kebijakan pupuk bersubsidi ya, yang selama ini juga anggarannya besar, tapi kalau menurut anggota kita itu belum tepat sasaran sepenuhnya gitu. Apakah itu dia secara subjeknya belum merata karena masih ada diskriminasi. Jadi ini kalau misalnya Mbak Nuri, kalau misalnya dia tidak terdaftar di dalam Poktan ataupun nggak Poktan, mereka kan nggak bisa ngisi nggak bisa ngisi RDKK ya. Gitu. Jadi Iya, betul. anggota kami yang terdaftar sebagai serikat petani juga masih belum mendapat pengakuan walaupun oleh pemerintah, walaupun sebenarnya sudah ada putusan MK-nya terkait Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani mengenai kelembagaan petani. Itu juga jadi salah satu kritik kami karena kelembagaan petani itu seharusnya tidak terbatas pada Poktan dan Gapoktan saja gitu. Dan itu jadi base data untuk menerima kebijakan pemerintah terkait pertanian, salah satunya pupuk bersubsidi. Nah, jadi ini masih sulit gitu. Terus juga kayak pupuk bersubsidi juga langka, sulit diakses. Jadi banyak caranya mereka memilih larinya ke pupuk non subsidi. Tapi di pupuk non subsidi ditekan dengan harga yang melambung, lumayan tinggi gitu kan. Iya, iya. Yang menarik itu tadi pemerintah masih membatasi serikat petani yang hanya hanya dalam lingkup Gapoktan gitu ya, gabungan kelompok petani itu tidak membuka membuka ruang bahwasanya ada loh kelompok lain gitu dan semuanya berhak untuk memperoleh pupuk bersubsidi ya. Untuk Iya. Jadi kebijakan di dalam pertanian pokoknya Mbak, catatan umumnya semuanya gitu, ya. yang sifatnya Hmm. kebijakan intervensi pemerintah di sektor pertanian ya pada umumnya masih mengakomodir ya bentuknya ya poktan nggak poktan Iya, ya sih. betul. Sementara untuk Iya, bentuk-bentuk kelembagaan petani lainnya ya kan banyak kan, misalnya serikat yang lain-lainnya masih itu juga banyak. masih belum diakomodir secara penuh oleh pemerintah. Hmm. Kalau seperti itu kan pendataan juga masih tidak tidak menyeluruh ya jadinya ya. Jadi kebijakan pertanian juga tidak bisa dirasakan oleh seluruh petani. Hanya terbatas pada data. Jadi perlu updating gitu ya Mas ya. Kalau di dalam catatan World Bank juga bahwasanya yang menjadi kenaikan selama ini adalah tahun 2022 itu juga salah satunya pupuk urea itu di harga global juga mengalami peningkatan sehingga hal tersebut juga memberikan dampak kepada indeks harga bayar petani. Dalam BPS kemarin juga mencatat bahwa indeks harga bayar petani itu naik menjadi 113,55 poin dan salah satunya juga yang menyebabkan kenaikan didominasi oleh kelompok makanan dan minuman. Salah satunya rokok. Ya, Ya, seperti kebutuhan bagi petani ya, rokok ya. itu jadi berkontribusi terhadap harga bayar apabila disandingkan dengan harga terima petani. Ya, betul. Nah, akan tetapi di dalam indeks harga terima itu mengalami penurunan. Nah, pantesan harganya juga masih fluktuatif untuk merangkak kembali naik ke poin 109 tadi ya dari 105 NTP-nya. Jadi harga terimanya turun 1,4% yang didominasi oleh eh, tanaman perkebunan rakyat seperti kelapa sawit, jagung, karet, kelapa itu juga yang menyebabkan harga terima petani turun. Ya. Oke. Em, Kemudian nih Mas, kita
beranjak ke kelompok pertanian subsektor selanjutnya. Setelah dari perkebunan rakyat, kita ke eh, tanaman pangan. Ya. Nah, Mhm. untuk NTP kelompok tanaman pangan ini gimana nih Mas kabarnya? Ya, kalau untuk tanaman pangan sendiri kita catat ya selama tahun 2022 ini memang relatif turun ya gitu. Ya kalau misalnya dari Januari itu dia di 100 berapa ya 100,86 sampai sekarang ini di Juli 2022 itu di 95,28. Tadi sudah disebutkan kalau misalnya di bawah 100 itu kan di bawah standar impas ya. Artinya lebih besar biaya yang dikeluarkan petani dibandingkan pendapatannya gitu. Nah, ini memang ada beberapa catatan ya kalau misalnya dari laporan dari anggota SPI sendiri kenapa kira-kira NTP tanaman pangan itu turun. Misalnya juga memang karena musim panen yang sudah sudah lewat dan juga faktor cuaca ini juga kemarin beberapa kali disinggung mengenai faktor cuaca juga masih dominan ya bahwa memang curah hujan berlebih mengakibatkan gagal panen, padi rebah gitu, bahkan juga sampai gabah basah. Nah, ini yang mengakibatkan harganya itu tertekan di tingkat petani, bahkan juga bisa mengakibatkan munculnya hama ya di beberapa wilayah dan gagal panen tentunya. Nah, tapi di luar dari itu memang salah satu dari catatan SPI mengenai tanaman pangan ya, karena kalau misalnya kita bedah lagi ya, kalau untuk tanaman pangan ini memang yang menjadi yang tadi Mbak bilang ya, tadi subsektor tanaman pangan itu memang yang nomor satunya itu kan gabah ya, yang paling berkontribusi besar, baru setelah itu jagung dan yang lain-lainnya. Ya memang untuk gabah sendiri ada beberapa catatan, ya misalnya mengenai HPP ya, dari yang ditetapkan oleh pemerintah. HPP yang ditetapkan oleh pemerintah juga itu kalau nggak salah belum berubah dari tahun 2020 lalu gitu. Nah, itu juga menurut kita masih belum ideal karena sekarang sudah 2022 dan juga tadi sudah kita analisis mengenai selama 2 tahun ini kan banyak perubahan ya, mulai dari perubahan kenaikan harga produksi maupun juga kenaikan biaya lainnya. Tentu tidak bisa kita gunakan acuan yang lama gitu. Ini harus segera diperbaiki karena ini tentunya berpengaruh terhadap acuan walaupun ya di beberapa wilayah meskipun sudah ada acuannya ini ya tetap ada juga misalnya harga yang pembelian di tingkat petani itu di bawah dari HPP yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Karena untuk tanaman padi khususnya gabah ini sendiri di subsektor tanaman pangan ya salah satu problemnya juga ya memang persoalan rantai distribusi ya. Jadi memang bagaimana masih bergantung pada tengkulak dan yang lain-lainnya, ini yang mengakibatkan harga di tingkat petani itu juga selalu gampang ditekan gitu ya, jadi tidak mendapatkan harga yang sebagaimana mestinya. Itu untuk subsektor tanaman pangan sih kalau menurut SPI gitu. Kayak misalnya Ya, di bulan ini ada juga laporan dari anggota SPI, kayak misalnya di daerah Tuban itu ada juga yang lagi terkena banjir karena cuaca buruk gitu, perubahan iklim ya, krisis iklim. Jadi memang itu juga menjadi salah satu ancaman kalau menurut kita karena mengganggu pola tanam yang selama ini sudah ada, maupun juga petani dipaksa untuk beradaptasi lagi untuk bagaimana bersiasat menghadapi alam yang semakin tidak mudah ditebain seperti itu. iya betul. Seperti salah satunya komoditas cabai merah, cabai rawit ya. Ya. Kemarin saya ke pasar tidak ada. Saya cari sangat susah cabai rawit, Kalau cabai rawit bawang itu merah kan juga di subsektor kelompok hortikultura ya tani. Mbak ya. Jadi memang untuk di hortikultura memang yang menjadi bobot terbesar ya itu kan bawang merah, baru cabai-cabean kan. Itu yang selalu Oh, itu
yang selalu meningkat ya, yang selalu yang selalu berperan besar terhadap kayak misalnya untuk subsektor hortikultura itu ya di hortikultura ya bawang merah, cabai gitu, cabai merah ataupun cabai rawit. Jadi ketika tiga apa ya komoditas itu mengalami kenaikan ya ya tentunya ini berpengaruh gitu ke nilai tukar petani subsektor hortikultura. Dan di bulan Juli ini juga sudah tercatat mengalami kenaikan kan mengenai subsektor hortikultura itu naiknya lumayan gitu sampai ke angka 123,91 untuk di Juli ini gitu. Di atas 100. Tapi memang ya, itu juga tadi yang menurut kita di SPI hortikultura ini kan dia banyak juga bagian-bagiannya kan apakah dia itu buah, cabai, sayur-sayuran gitu. Nah, jadi jadi itu jadi ketika kalau hanya melihat hortikultura naik itu seolah-olah semuanya bagus gitu loh Mbak gitu. Itu padahal belum tentu gitu. Itu yang menurut kita perlu kita lihat lebih spesifik lagi kira-kira apa saja yang menyebabkan kenaikan tersebut dan apakah benar semua hortikulturanya gitu. Karena kayak misalnya untuk yang sayur-sayuran, misalnya kayak misalnya bayam, kangkung, yang lain-lainnya yang sering dikonsumsi sehari-hari itu juga beberapa laporan dari anggota kita kayak misalnya di Bogor, Sukabumi itu masih cukup fluktuatif gitu. Tidak setinggi yang digambarkan oleh apa ya kalau misalnya lihat NTP-nya hortikultura secara umum itu kan 123,91 ini kan tinggi sekali gitu ya bahkan lebih tinggi dari NTP subsektor perkebunan rakyat saat ini. padahal tidak semua ya. Nah itu yang menurut kita perlu apa ya kita sebagai organisasi tani punya kewajiban untuk memberitahu bahwa memang situasi yang terjadi seperti ini gitu. Apa saja yang dialami di lapangan gitu apa kabar dari lahan itu seperti apa gitu. Itu yang menurut kita penting untuk melihat ataupun juga merespon persoalan nilai tukar petani ini gitu. Karena sebagaimana yang kita bilang tadi gitu ya NTP ini dijadikan indikator keberhasilan pemerintah gitu kan mengenai persoalan kesejahteraan gitu. Ketika NTP nasional 105 sudah berhasil artinya kan pemerintah berhasil menetap apa ya mencapai eh, target yang mereka tetapkan gitu. Tapi apakah kita berhenti pada persoalan mencapai target angka itu saja gitu kan tanpa melihat apa sebenarnya yang terjadi gitu bagaimana NTP itu bisa disusun dan bagaimana yang paling penting itu tadi ya kabar dari petani situasi di lahan itu bagaimana gitu tidak hanya di anggota SPI sebenarnya kalau menurut saya ya di anggota-anggota di kelompok-kelompok tani lainnya organisasi tani lainnya serikat-serikat tani lainnya saya pikir itu yang perlu terus disuarakan terkait nilai tukar petani. Oke. Jadi kita tadi belum masuk hortikultura karena saya sudah membahas cabai merah dan bawang merah tadi. Jadi kita bahas hortikultura. Jadi yang saya saya highlight tadi bahwasanya untuk NTP tanaman pangan terutama untuk gabah ya, komoditi gabah itu mengalami penurunan, tapi kalau hortikultura itu selalu mengalami peningkatan walaupun tidak semuanya. Ya. Ya, secara Nah, secara kemudian agregat untuk naik hortikultura, secara agregat naik. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi dan di BPS kan disebutkan juga kan sama dia kan di datanya bahwa memang untuk kelompok apa untuk kelompok penyusun sayur-sayuran atau buah-buahan gitu kan apa naik terus kalau misalnya untuk tanaman obat mengalami penurunan gitu. padahal tidak secara real di lahan seperti apa. Nah, itu dia. Kita tidak melihat eh, pada lahannya. Nah, itu tadi kan sudah ada 4 kelompok subsektor. Sekarang yang terakhir adalah subsektor peternakan. Nah, sebelumnya setelah Mas Mujahid menjelaskan subsektor kabar NTP peternakan, ini kita nanti akan ada sesi tanya jawab Ya. yang sudah. Mungkin bisa diceritakan di tanaman NTP peternakan kok tanaman. Ya. NTP peternakan ini dari Juni secara year on year kan mengalami peningkatan. Ya.
dari 2000, Juni 2021 kan 100,16 poin ya. Dan sekarang meningkat 2 poin menjadi 102,16. Tapi kalau itu secara year on year dan month to month juga mengalami peningkatan. Itu ada apa nih? Padahal kan ada wabah PMK. Ya, karena wabah PMK kan tentunya kan jadi apa ya, makin ketat ya untuk jual beli ya. Tentunya kan ini kan menaikkan beberapa Harga. harga eh, ternak yang sudah tersertifikasi gitu ya, yang sudah divaksin, yang bebas PMK ya. Ya tentunya kan ini yang jadi catatan mengenai penanggulangan PMK di Indonesia kan bagaimana pentingnya untuk perlu ya vaksinasi. Nah ini yang kalau untuk di anggota SPI sendiri mengenai peternakan ya memang idealnya bertani juga ada ternaknya, tapi ini memang tidak ada di semua wilayah ya. Jadi mungkin kami tidak bisa memberikan gambaran yang secara spesifik, tapi memang untuk di beberapa wilayah kenaikannya itu sendiri untuk subsektor peternakan tadi dicatat positif ya, dimulai dari Juni ke Juli itu secara month to month naik ya, memang karena PMK-nya sendiri sudah melandai kasusnya ya gitu, sudah tidak sepanik sebelumnya kita menghadapinya. Setelah Februari. Dan juga momennya kan Idul Adha kemarin ya Mbak ya, jadi masih Iya, terimbas betul. itu, jadi ada kenaikan harga untuk hewan ternak. Nah, walaupun sebenarnya kalau dari SPI sendiri ya kita menarik untuk membahas mengenai peternakan ini sendiri lebih kepada bagaimana, kenapa bisa pada akhirnya PMK ya untuk di peternakan ini, kenapa trennya PMK-nya ini muncul kembali. Dari beberapa kajian kalau nggak salah di laporannya Tempo kemarin kan juga ada di tracing bagaimana asal usulnya, kalau nggak salah dari luar ya, dari impor, dan itu kan memang yang menjadi salah satu konsentrasi kita juga di SPI bahwa memang eh, ya dari apa impor dari wilayah-wilayah apa ya yang belum belum bebas zona PMK ini juga yang menjadi penyebab apa ya masuknya virus PMK ini ke Indonesia, karena ya dari tahun 80 kita udah dinyatakan bebas tapi tiba-tiba kemarin ada lagi. Nah, ini tentunya ada apa gitu. Nah, kalau di SPI kita melihat itulah pentingnya untuk dari segi kebijakan ya, bagaimana pemerintah harus terus mendorong untuk mengutamakan produksi dalam negeri ya dibandingkan harus bergantung dari luar gitu. Jadi persoalan masuknya penyakit ya virus dari luar negeri ini kan menurut kita cuma salah satu ancaman saja gitu. Di luar dari persoalan ya ketergantungan, kalau menurut kita di SPI kita selalu mengantisipasi persoalan bagaimana persoalan pangan Indonesia tidak boleh mengalami ketergantungan terhadap negara lain gitu. Jadi kemampuan untuk mencukupi itu tentu kita punya ya, mampu negara ini, tapi selalu didorong untuk bagaimana tetap apa ya perdagangan tetap berjalan dari luar negeri. Jadi memang itu yang perlu diperbaiki ke depannya. Ya, kalau dari kami TII kemarin saya kebetulan kami juga menyoroti wabah PMK ini. Pada dasarnya memang di dalam peraturan perundang-undangan itu sudah disebutkan syarat-syarat impor daging atau impor hewan ternak itu sudah harus harus melalui screening dan sebagainya. Namun memang eh, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri kan memang harus membuka keran impor untuk kebutuhan yang memang khusus khusus benar-benar tidak ada di dalam negeri kan memang harus melakukan impor ya untuk menjaga kedaulatan pangan di dalam negeri. Nah, itu juga kita juga perlu kita menyoroti juga bahwasanya perlu ada reformasi perundang-undangan mengenai keluar masuknya daging ya dari luar negeri itu. Ya, terima kasih Mas Mujahid atas penjelasannya. Tadi kita sudah menjawab 5 kelompok subsektor ya. Ya. Ya, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan dituliskan ke kolom komentar ataupun bisa join live Instagram kita. Kita sudah punya satu pertanyaan di dalam kolom chat ini.
Dari Nisaul Mutiah, izin bertanya, apa boleh diceritakan salah satu contoh perbedaan antara angka NTP dengan kondisi petani di lapangan? Perbedaannya seperti yang disebutkan di awal tadi. Lalu apa solusinya nih yang dapat ditawarkan agar petani di luar kelompok tani yang ditetapkan pemerintah tadi juga dapat mengakses bantuan-bantuan di bidang pertanian? Monggo Mas, bagaimana tanggapannya? Ya, untuk yang pertanyaan pertama ya tentang kan case artinya ya ada perbedaan nih yang disebutkan dengan NTP dengan kondisi di lapangan. Ya, kayak misalnya yang bulan lalu nih kita mendata anggota-anggota SPI di beberapa wilayah kan dari wilayah-wilayah. Jadi kita buat semacam klaster-klasternya nih kalau di anggota SPI ini kan untuk yang nanam tanaman perkebunan rakyat di daerah mana saja, tanam sayuran di mana saja gitu. Nah, kalau misalnya mereka bilang kalau misalnya di Sumatera Utara nih di daerah Deli Serdang itu mereka bilang iya untuk harga cabai relatif mengalami penurunan sebenarnya dibandingkan dari bulan sebelumnya gitu. Terus juga untuk di Kampar gitu. Jadi memang rata-rata sebenarnya bilang kalau untuk tren di tingkat petani, nah ini yang perlu digarisbawahi juga di tingkat petani itu harganya memang mengalami penurunan gitu. Tadi seperti yang di Deli Serdang, di Kampar, di Riau, terus juga untuk kelompok sayur-sayuran gitu kan, ini juga fluktuatif di Bogor di Pusdiklat SPI di daerah Jujung tuh juga Juli kemarin mencatat ya kalau misalnya akhir Juni sempat naik harganya, tapi di awal tuh kemarin anjlok lagi gitu mengenai harganya gitu. Jadi kangkung, bayam yang saya sebutkan tadi, terus pasir datar misalnya bagaimana harga bawang daun ya apa istilahnya kalau di sana bilangnya bawang daun itu juga harganya sudah cukup rendah dalam trennya selama tahun 2022 ini. Itu beberapa contoh kecil ya, misalnya bagaimana kondisi petani itu di lapangan tidak selamanya sama dengan yang digambarkan tadi itu. Belum lagi ke masuk subsektor lainnya kayak misalnya perkebunan rakyat, misalnya mengenai harga TBS ya. Itu kalau harga TBS lokasi lahan petani itu tidak berada di jalan utama saja itu udah bisa lebih rendah Berpengaruh. 200 sampai 300 perak karena nanti dia bakal dikenakan biaya transportasi lagi kan untuk mengangkutnya gitu. Itu yang Cost killing. itu yang memang sering itu yang dihadapi oleh petani kita saat ini. Jadi itu yang uh, coba untuk kita suarakan bagaimana memang harga di tingkat petani ini yang pertama memang cepat sekali berubah dan memang banyak banyak kendala gitu mulai dari rantai distribusinya tadi itu yang juga masih belum normal. Terus juga untuk yang pertanyaan kedua ya mengenai solusi yang ditawarkan untuk petani di luar Poktan dan Gapoktan untuk mengakses bantuan di bidang pertanian yang kita tuntut sampai saat ini adalah bagaimana pemerintah mematuhi putusan MK tersebut gitu karena di putusan MK nomor 87 2013 itu sudah dijelaskan bahwa memang dianulir ya bahwa pembatasan pengakuan terhadap Poktan dan Gapoktan itu sudah dianulir bahwa memang harus mengakomodir bentuk-bentuk kelompok atau kelembagaan petani lainnya yang ada di Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan bukan cuma serikat ya, tapi yang bentuk-bentuk lainnya bahkan sampai ke peranata-peranata adat. Ini kan tentunya juga butuh bantuan ya, butuh kehadiran negara kalau menurut kita ya. Negara harus hadir membantu gitu untuk beberapa hal yang memang dirasa perlu gitu. Jadi memang yang jadi masalah pertanyaan kedua ini menurut kami adalah bagaimana pemerintah belum menjalankan itu peraturan itu secara putusan MK itu secara konsekuen gitu karena dari berbagai kebijakan-kebijakan yang ada saat ini ya menurut kita konsentrasinya masih kepada Poktan dan Gapoktan terus kalau misalnya bicara kelembagaan petani kelembagaan lainnya seperti ya kami lah SPI salah satunya serikat ini masih sering kali dianggap di nomor dua kan gitu jadi seakan-akan mendapatkan diskriminasi kalau bahasa kami ya untuk mendapatkan akses terhadap bantuan gitu. Pupuk adalah salah satunya, kan yang lainnya kan banyak. Mungkin itu. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Mujahid. Kalau ini saya juga izin menanggapi ya, kalau menurut kami, menurut ini
eh, salah satu contoh perbedaan antara angka ETP itu disebabkan antara data dengan kondisi lapangan, yaitu karena kondisi geografisnya berbeda-beda dan NTP itu merupakan harga kumulatif atau kondisi kumulatif dari berbagai daerah. Nah, sekarang ini kan memang cuaca itu tidak menentu dan dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, ada daerah yang memang eh, ketahanan petaninya itu bagus, ada juga daerah yang memiliki ketahanan penghidupan petaninya yang rendah. Di dalam beberapa penelitian seperti eh, indeks livelihood eh, indeks LVI ya, livelihood vulnerability index, indeks kerentanan, terutama kerentanan seperti contohnya tembakau ya. Mereka lebih rentan terhadap perubahan iklim. Jadi ya, yang menyebabkan perbedaan antara angka RTP dengan kondisi petani ya salah satunya di eh, fluktuasi, bukan fluktuasi, di kondisi cuaca yang tidak menentu gitu. Gitu. Dan memang solusi yang perlu dilakukan mendesak agar pemerintah dapat menerima kelompok-kelompok tani di luar kelompok tani yang sudah ditetapkan agar supaya di situ juga bisa melihat kesejahteraan petani secara keseluruhan dan semua petani bisa menerima manfaat yang diberikan dari Kementerian Pertanian. Di situ juga bisa melihat bagaimana garis kemiskinan, apakah kelompok petani itu masih banyak yang belum sejahtera dan perlu banyak bantuan seperti bantuan tambahan, keluarga harapan dan sebagainya. Tuh. Kemudian ini ada lagi pertanyaan kedua, Mas Mujahid dari Ahmad Hidayah 30. Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research sebagai salah satu negara yang berhasil swasembada beras. Pertanyaannya, bagaimana pandangan para pembicara terkait hal tersebut dan apa yang terjadi sehingga Indonesia berhasil swasembada beras? Mungkinkah suatu saat Indonesia swasembada pangan? Mungkin Oke. bisa Mas Mujahid duluan yang Iya, menjawab. yang pertama kalau untuk apa ya, penghargaan dari IRI, kalau menurut kita itu Mm-mm. juga apa ya, ya sah-sah saja gitu kalau misalnya kita mau bangga ataupun senang atas penghargaan ya. Tapi mungkin kalau dari SPI kita lebih mencoba untuk membahas bagaimana memang eh, cara apa ya, secara nyata persoalan beras, walaupun memang data dari apa ya, BPS kita impornya mengalami penurunan terus ya, sampai sekarang impornya turun, tidak naik untuk impor beras. Terus juga perbaikan data mengenai luas bahan baku sawah kita juga sudah apa, masih masih apa masih berjalan, walaupun angkanya juga apa ya, sudah ada dan juga produktivitasnya juga cukup baik, mengalami peningkatan. Tapi menurut kita yang perlu jadi catatan bagaimana ke depannya gitu. Menurut SPI, di tengah penghargaan yang diberikan oleh IRI itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk petani pangan di Indonesia. Kayak persoalan yang pertama mengenai alih fungsi lahan gitu. Ini kan di tengah apa ya, pemerintah yang mendorong untuk investasi, terus juga percepatan proyek-proyek strategis nasional dan lain-lainnya, ini tidak apa ya, justru di beberapa wilayah ini bersinggungan dengan lokasi-lokasi yang sebenarnya sudah menjadi penghasil pangan gitu. Jadi kayak misalnya untuk yang paling nyata yang kemarin, yang kalau nggak salah yang pembangunan bandara di Majalengka ya, itu kan juga kan alih fungsinya itu lahan sawah itu kan, untuk sawah. Terus dibangun bandar udara, ya bandar udaranya sendiri sampai sekarang banyak catatannya gitu kan, apakah karena tidak berhasil memenuhi target ekspektasi mengenai yang diharapkan gitu. Artinya memang persoalan
luas lahan tanaman pangan itu menjadi catatan karena pemerintah juga sudah punya undang-undangnya kan, perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Jadi bahwa memang lahan-lahan yang sudah ada dan diidentifikasi sebagai penghasil pangan itu harusnya dilindungi oleh pemerintah. Tapi yaitu dari SP kita melihat ya, pemerintah agak naif juga ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir, walaupun sekarang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, itu ada klausul kalau misalnya proyek masuk dalam kategori strategis nasional itu boleh nih lahan-lahan pangan berkelanjutan dialihfungsikan gitu. Ini yang jadi menurut kita perlu jadi catatan bagaimana ke depannya persoalan pangan di Indonesia kalau misalnya dua hal ini terus berhadapan terus nih. Karena menurut kita nggak akan terelakkan gitu kan. Satu sisi kewajiban untuk memenuhi pangan sudah ada lahannya gitu. Sementara satu sisi penetrasi pembangunan atau proyek-proyek strategis nasional ini juga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis ataupun juga lokasi pembangunan lahan pangan gitu. Ini menjadi semakin menarik karena petani kita saat ini Indonesia didominasi oleh petani yang gurem juga, Mbak. Karena ya kan luas penguasaan lahannya kan masih rendah gitu ya. Jadi hubungannya dengan memproduksi pangan ke depannya, apakah ini bisa berlanjut ke depannya kan bagaimana gitu. Lahan semakin sedikit gitu kan, banyak yang dialihfungsikan, tapi targetnya pengen swasembada gitu. Sementara kendala untuk intensifikasi, meningkatkan produktivitas juga masih terkendala kayak misalnya untuk transfer knowledge-nya, terus juga tadi untuk pupuknya juga masih belum bisa diakses dan lain-lainnya gitu. Nah ini juga jadi catatan dan SPI kami lebih tertarik persoalan itu ya, bagaimana membangun kedaulatan pangan gitu. Untuk respon terhadap irinya ya mungkin ya kalau presiden senang ya mungkin ya bisa diapresiasi. Tapi kita lebih tertarik bagaimana memang kedepannya ya rancangan kedepannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini ya pemerintah harus konsekuen menjalankan itu. Dan apakah bisa optimis? Ya sebenarnya kita optimis untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia ini ya pasti bisa gitu. Dan tidak bisa langsung ujuk-ujuk bisa gitu ya. Langkah yang dibuat pemerintah itu juga harus terukur dan menurut kita harus tepat dalam artian mendobrak beberapa hal yang menurut kita selama ini mandek gitu. Kayak persoalan tanah yang tadi kita bilang gurem ya kan, di bawah dari 0,5 hektar ya tentu pemerintah dalam RPJMN sudah memasukkan reforma agraria gitu. Jadi faktor produksi yang paling utama bagi petani itu kan tanah gitu ya. Ketika petaninya gurem, pemilikan tanahnya rendah, terus juga ada programnya untuk membagikan ya, meredistribusi tanah itu kepada petani untuk dibuat jadi lahan pangan. Kenapa tidak itu dijalankan secara serius, diprioritaskan gitu. Itu yang menjadi catatan kita ke depannya gitu. Termasuk upaya-upaya melindungi lainnya. Kan kalau secara undang-undang kita kan sebenarnya sudah cukup baik ya Mbak ya. Sudah ada undang-undang pangan, undang-undang perlindungan lahan pangan berkelanjutan, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani gitu. Walaupun kemarin ada undang-undang cipta kerja yang menurut kita coba mendistorsi semua isi dari undang-undang itu, tapi kan undang-undang cipta kerjanya ini kan udah dicatat sebagai inkonstitusional nih oleh MK nih. Artinya kan kembali lagi kepada tiga ini. Jadi kalau pemerintah menjalankan undang-undang yang sudah ada ini secara konsekuen, saya pikir sebenarnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan ya, itu bukan hal yang mustahil gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Mas Mujahid. Kalau menurut kami dari TII juga kurang lebih sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Mujahid, tapi satu tambahan dari kami adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita juga masih minim ya. Artinya banyak survei yang dilakukan bahwasanya menyebutkan bahwa banyak pemuda semakin kesini adalah tenaga kerja untuk bidang pertanian itu semakin tidak diminati gitu, semakin minim. Jadi walaupun lahannya banyak, pupuknya murah, tapi kalau misal memang tidak ada sumber daya manusia yang mengolahnya juga akan menjadi sebuah kepercumaan gitu. Apalagi sekarang inovasi belum banyak dilakukan ya Mas ya, seperti tadi yang disebutkan ekstensifikasi tanaman, bagaimana dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi itu saat ini belum maksimal. Tapi kita tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang diberikan
yang diberikan apa semacam awards ya sebagai mungkin hanya untuk menyenangkan pemerintah atau memang kondisinya seperti itu kan kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi bahwasanya data yang tersedia itu tidak selalu menunjukkan yang sesungguhnya Cile Bahkan data yang data tersedia yang juga tersedia. menunjukkan untuk tanaman pangan, khususnya beras juga lagi turun kan saat ini kan untuk beras. Betul. Jadi sebenarnya Ya. agak gimana, kita sebenarnya agak bingung merespon penghargaannya gitu ya, gitu. Karena memang dari situasi aktual sekarang juga sebenarnya tidak terlalu menggembirakan dalam artian itu ya tantangan ke depannya. Terus juga kalau dari sejarah sosio-historis ya kita juga dulu waktu zaman Bung Karno kita nolak iri di Indonesia, makanya iri trennya pindah ke Filipina kan. Jadi bagaimana untuk membangun Hmm, kedaulatan pangan di Indonesia ya Bung Karno lebih mendorong bagaimana petani Indonesia lebih maju ke depan. ya, betul betul sih. Tambah juga tadi kalau untuk di tanaman pangan ya seperti gabah, harga rantai harganya itu masih belum stabil, masih banyak yang ditengkulak ya. Ya, Jadi yang diterima upah yang dibawa pulang petani itu masih sangat-sangat rendah. Makanya perlu di cross check apakah ya, benar penghargaan tersebut atau tidak. Dan memang yang namanya impian ya tidak menutup kemungkinan kita bisa swasembada sampai pangan ya. Padahal tanaman pangan itu yang selalu menurun NTP-nya. Gitu. Oke, Mas, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara kita. Sangat seru sekali obrolannya bersama dengan Mas Mujahid ya. Membahas tentang petani karena memang hal tersebut itu tidak akan ada habisnya karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya juga, mungkin Mas Mujahid bisa memberikan closing statement-nya sebelum saya akhiri acara ini. iya, terima kasih untuk kalimat penutup. Memang tadi ya, mengulang saja untuk nilai tukar petani sendiri, tentu kita berharap bagaimana kebijakan yang kedepannya diambil oleh pemerintah ini adalah untuk mensejahterakan petani ya, apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mensejahterakan petani ke depannya. Maka dari itu memang kami dari Serikat Petani Indonesia terus coba mendorong eh, kebijakan-kebijakan mana saja yang memang yang saat ini sudah ada dan emang harus dijalankan itu memang harus terus dilanjutkan. Tadi sudah kita coba identifikasi masalahnya apa saja, misal dari gurumisasi, kelembagaan petaninya gitu. Itu yang mungkin perlu ke depannya diperbaiki dan diambil langkah oleh pemerintah untuk diperbaiki ke depannya. Karena bagaimana yang tadi dibilang ya pangan itu kan hidup matinya sebuah bangsa kan. Kalau misalnya pangannya terganggu ya siap-siap saja instabilitas itu bakal merembet ke yang lain-lainnya. Makanya kalau misalnya pemerintah berhasil untuk mengatasi persoalan pangan dan ini tentu relasinya dengan kesejahteraan petani ya gitu kan petani penghasil pangan bukan korporasi gitu. Jadi data Iya, secara atau global yang menunjukkan bahwa memang pangan di dunia ini diproduksi oleh petani kecil, smallholders, peasant, bukan oleh korporasi skala besar. Makanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya berorientasi pada petani kecil, yang itu juga jumlahnya mayoritas di Indonesia. Lebih banyak mendengar betul. lah, lebih banyak mendengar apa yang dialami oleh para petani, khususnya petani kecil, petani tak bertanah, buruh tani yang ada di Indonesia. Jadi kebijakannya itu tidak hanya tepat sasaran, tapi juga bisa lebih terukur lebih baik ke depannya. Mungkin itu Mbak. Terima kasih atas closing statement-nya. Jadi yang digarisbawakan jangan hanya mendengar juga, tapi juga melaksanakan apa yang petani ungkapkan ya. Selama ini kan hanya didengar mas sudah, tapi dilaksanakannya insya Allah. Nanti-nanti Mbak, nanti-nanti Oke. dilaksanakannya. Iya. Oke. Kalau dari saya juga bahwasanya NTP memang terlihat sebagai perwakilan angka kesejahteraan petani. Tapi alangkah lebih baiknya juga semoga pemerintah juga lebih memperhatikan eh, dan meningkatkan harga yang diterima oleh petani. Mulai dari
kestabilan harga, ketersediaan bahan baku, dan eh, kestabilan nilai inflasi juga seperti itu. Karena hal tersebut juga sangat berpengaruh. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Mujahid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Teman-teman sekalian, selain Policy Talks, The Indonesian Institute juga memiliki program-program lain yaitu The Indonesian Forum, kemudian ada The Initiative, kemudian ada internal diskusi, dan eh, yang diadakan setiap bulan adalah The Indonesian Forum atau TIF. Kemudian yang dilaksanakan setiap bulan adalah Policy Talks dan The Initiative. Terima kasih sekali lagi Mas Mujahid. Kami titip salam untuk teman-teman dari Serikat Petani Indonesia. Semoga keberlangsungan pangan kita tetap terjaga. Amin. Terima Kami kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Terima jumpa. kasih. Salam buat kawan-kawan di Indonesian Institute semua. Ya, terima kasih Mas Mujahid.